Alina menyambut kedatangan Hazel dengan senang. Rasanya dia sudah tidak bertemu Hazel sangat lama. Dia merindukan anak bayi itu. Hazel, Masya Allah, makin gembul aja ini anak, ucap Alina. Ayu dan Bambang hanya tersenyum melihat interaksi Hazel dan Alina. Meski mereka tidak satu darah, namun Ayu paham jika batin antara seorang ibu susu dan anak susu itu kuat. Ibu, bapak, masuk dulu ayo, biar barang-barangnya dibawain sama Pak Yudi nanti, ucap Alina. Iya, ayo, Pak Yudi, tolong nanti bawain koper ibu bapak saya ke dalam ya, ucap Alina. Siap Nyonya, ucap Pak Yudi. Alina dan kedua orang tuanya memasuki kediaman Gendra. Rumah Gendra sungguh mewah dan bergaya Eropa klasik. Pak Bambang dan Ibu Ayu sampai terpana dibuatnya. Barang-barang di dalamnya juga terlihat mahal. Bersyukur Pak Bambang dan Bu Ayu memiliki menantu seperti Gendra yang mau menerima mereka, terutama Alina, dari kalangan yang berstatus sosialnya berbeda. Susi, panggil Alina. Tak lama Susi menghampiri Alina di ruang keluarga. Iya Nona, tolong bikin minum dan bawa camilan untuk ibu dan bapak saya ya Susi, ucap Alina. Susi tersenyum canggung lalu menganggukkan kepalanya dan pamit dari hadapan mereka. Susi cukup canggung ketika status Alina kini menjadi majikannya, istri dari majikannya. Dia memang menyukai Alina karena dia baik, namun dia sama sekali tidak menyangka jika Alina akan menjadi majikannya. Benar-benar terkejut sekali Susi ketika Tuan Gendra memperkenalkan Alina sebagai istrinya saat ini. Kemana Gendra? Kok nggak ada? Tanya Bu Ayu. Alina yang melihat Hazel menepuk dirinya pun menepuk-nepuk Hazel dengan pelan. Hazel pasti ingin meminum susunya karena ini sudah jam 8 malam yang memang seharusnya Hazel sudah tidur. Belum pulang Bu, kayaknya lagi ada masalah di kantornya, ucap Alina. Alina ingin sekali menyusui Hazel, namun sepertinya tidak di sini. Dia masih canggung jika menyusui di hadapan kedua orang tuanya. Bu, Pak, Alina ke atas dulu ya, mau nidurin Hazel. Nanti kalau Hazel udah tidur, Alina temenin ibu sama bapak lagi deh, ucap Alina. Yo ndak apa-apa lagi sana susui anakmu, kasihan rindu dengan mamanya itu. Setelah menganggukkan kepalanya, Alina mulai berjalan menuju lantai 2 untuk menyusui Hazel di kamar anak itu. Sampai di kamar, dia menidurkan Hazel di ranjangnya dan segera memberikan apa yang Hazel inginkan. Waduh, Hazel sepertinya sangat rindu mama ya, ucap Alina sambil tersenyum. Di sela-sela menghisap sumber kekuatannya, Hazel tersenyum manis. Giginya masih belum muncul terlalu banyak, baru ada beberapa yang sepertinya akan segera tumbuh. Itu membuat Hazel terlihat sangat lucu. Tiba-tiba ponsel Alina berdering, tanda ada seseorang yang melakukan panggilan kepadanya. Ternyata itu adalah Gendra yang melakukan panggilan video kepada Alina. Halo sayang. Wah, Hazel udah pulang nak. Mendengar suara papanya, Hazel melepaskan Alina dan menatap Gendra dengan tertawa dan kembali lagi sambil sesekali melihat ke arah layar yang memperlihatkan wajah papanya. Mas lagi apa? Pulang jam berapa? Tanya Alina. Di sana Gendra sempat terpaku dan menelan salivanya dengan susah payah karena melihat Alina yang terekspos bebas, apalagi rembesan ASI Alina
membuat dirinya sulit mengendalikan keinginan yang muncul tiba-tiba. Sial memang bagi Gendra, dia masih pengantin baru yang seharusnya itu saling menghangatkan dengan sang istri di saat musim hujan ini. Namun masalah pekerjaannya malah mengacaukan semuanya. Benar-benar apes Gendra. Saya baru selesai makan malam sayang. Saya belum bisa memastikan pulang atau tidak sayang. Lihat pekerjaan saya masih banyak, ucap Gendra sambil memperlihatkan tumpukan kertas yang sangat banyak. Alinah menatap Gendra dengan lesunya. Kasihan banget kamu, semangat ya. Kamu sama David mas, tanya Alinah. Iya sayang, tapi dia lagi keluar untuk makan malam. Alinah menganggukkan kepalanya. Mas, aku boleh minta satu hal nggak sama kamu? Apa itu? Katakan saja sayang. Selagi saya bisa mengabulkannya, saya akan turuti apa yang kamu mau, ucap Gendra. Stop bilang saya mas, tapi aku mas sudah menikah, kamu masih bilang saya. Gendra tertawa dibuatnya. Oh gitu, ya udah aku sekarang mau lanjut kerja lagi ya. Kamu di rumah jangan lupa makan juga. Hazel, papa kerja dulu ya nak. Iya pak, Alinah tertawa. Tuh katanya iya pak. Alinah, saya kangen kamu dan Sofia. Pikirannya. Setelah itu Gendra pamit dan mengucap salam perpisahan kepada Hazel. Setelah telepon tertutup, Alinah segera melanjutkan dirinya untuk membuat Hazel tertidur. Nampaknya sebentar lagi. Di sisi lain, David kini sedang bersama dengan Baby. Baby terlihat marah dan malas dengan David. David itu jahat menurut Baby. Kenapa muka lu ditekuk gitu? Dikira cantik. Dikira cantik kali kalau muka lu gitu, ucap David. Gue emang cantik ya, makanya Gendra mau sama gue. David tertawa. Gendra gak mau, waktu itu dia cuman kasihan sama lu yang kayak gembel minta-minta di area lampu merah, makanya dia mulung lu. Gak usah kepedean deh, ucap David. Ucapan David benar-benar membuat Alinah kesal. Bagaimana tidak, ucapan David terkesan santai, namun kata-katanya itu sangat tidak mengenakkan di dalam hati Baby. Lagian lu itu harusnya jadi bebu, bukan sugar baby. Sebelum lu tanya apa itu bebu, gue jelasin. Bebu itu adalah baby babu, ucap David. David tertawa terbahak-bahak. Terlihat raut wajah yang ditampilkan oleh Baby. Awas aja lu ya, gue akan bikin perhitungan sama lo. David terlihat mengubah raut wajahnya dan melihat ke arah Baby dengan tatapan tajamnya. Gue peringatin sama lu ya Baby, jangan sekali-kali lu ganggu Gendra ataupun keluarganya sekarang. Kalau lu lakuin itu, lu akan berurusan sama gue. Baby berdeci. Lu siapa? Larang-larang gue, ucap Baby. David terlihat mengangkat satu alisnya, lalu dia mengambil ponselnya dan memberikannya dengan cara dilempar ke arah Baby. Kalau lu ngelakuin itu, lu akan berurusan sama gue, dan video itu satu kampus akan tahu, dan termasuk kedua orang tua lu. Baby segera mengambil ponsel David, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat video itu. Video tidak senonoh yang David rekam saat mereka bermain kemarin. Bahkan dia bisa lihat jelas wajah dirinya sendiri dalam rekaman itu. Tanpa basa-basi, Baby dengan cepat menghapus video tersebut dan mengembalikan ponselnya kepada David. Lu hapus? Gak apa-apa, tapi gue masih punya salinannya banyak. Lu tahu kan gue siapa? Tanya David sambil tersenyum sinis. Sebenarnya apa mau lu? Tanya Baby sambil berteriak. Wih, santai dong. Gue mau lu gak usah gangguin Gendra lagi dan anggap kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa. Jangan pernah hubungi dia ataupun mengacaukan semuanya dengan sifat dan muka lu yang jelek itu, dan anggap hubungan kalian sudah selesai. Tapi deal or deal. Nah gitu dong Baby. Gendra sedang fokus dengan pekerjaannya. Tiba-tiba ada yang membuka pintunya dan masuk ke dalam ruangannya. Itu David. Gimana?
Dia udah mau putusin hubungannya sama gue, tanya Kendra. Iya, Kendra yang menyuruh David untuk berurusan dan memutuskan hubungannya dengan Baby. Dia terlalu malas bertemu Baby. David menatap sinis Kendra. Maulah orang gue yang ancem, gue amit-amit najisin deket sama dia. Kalau bukan karena mobil, gue ogah ngelakuin apa yang lu suruh. Kendra tertawa. Dibuatnya bagus, ntar tinggal pilih aja mobil yang lu mau yang mana. Kesannya di sini lu kayak benar-benar ada di garda terdepan pendukung pernikahan gue sama Alina. David memutar bola matanya. Udah gue bilang, gue nggak mau ikut campur urusan rumah tangga lu. Kalau bukan karena mobil, mana lu nyuruh gue harus nyiapin dia dulu lagi. Kendra lagi-lagi dibuat tertawa dengan apa yang David katakan. Lalu, lu beneran nyicipin dia kan? Gimana rasanya? Bekasan lu nggak enak anjir. Kendra benar-benar tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh David. Kendra memang menyuruh David untuk menjadi perantara antara dirinya dan Baby untuk memutuskan wanita itu. Kendra terlalu malas memutuskan dan bertatap muka langsung bersama dengan Baby. Kendra memberi imbalan sebuah mobil kepada David untuk pekerjaannya kali ini, dan syukurlah David menerima apa yang dia suruh kepada David. Kita nggak akan pulang ini, tanya David. Ini sudah pukul 11 malam, para karyawan pun sudah pulang, dan di kantor yang besar ini hanya tersisa Kendra, David, dan beberapa karyawan yang mengejar deadline mereka. Tak lupa beberapa pihak keamanan dan office boy atau girl yang memang shift malam. Gue belum selesai, belum menyiapkan bahan buat meeting besok pagi, ucap Kendra. David menganggukkan kepalanya. Meetingnya nggak bisa ditunda ya? Gue udah capek banget, pengen bolos besok. Nggak bisa, gue pingin masalah ini cepat selesai, nggak mau ditunda-tunda lagi. Dan semakin lama masalah ini selesainya, ucap Kendra. Kendra memang bukan tipe orang yang akan menunda pekerjaannya, terlebih dia seorang CEO yang harus cepat dan tanggap dalam hal pekerjaan. Ya sudah, apa yang perlu gue kerjain? Tanya David kepada Kendra. Kendra terlihat berpikir, lalu menunjuk ke arah tumpukan berkas yang ada di samping kanan David. Pelajari itu dan rangkum jadikan satu. Nanti lu bisa laporin kesimpulannya sama gue, ucap Kendra. Melihat banyaknya tumpukan berkas di sampingnya membuat David menghela nafasnya lelah. Dia mengantuk, tapi dia harus paksakan untuk biaya nikah. Enggak bercanda kan lo? Nyuruh gue ngerangkum laporan keuangan 1 tahun yang lalu sampai kemarin, tanya David. Kendra menatap David. Lu pikir ada raut wajah bercanda waktu gue ngomong? Tadi gue bilang sambil senyum gak? David terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dengan takut. Dia segera mengambil laporan tersebut dan berlalu menuju ruangannya. Tidak apa-apa saat ini, mungkin dia lelah. Mulai lusa, dia akan meminta cuti 1 minggu ke depan. Dia akan menikmati liburan pokoknya. Harus. Kini, Kendra dan David kembali larut pada pekerjaan mereka. Mereka benar-benar fokus sampai waktu terasa cepat dan sang matahari sudah menampakkan dirinya. Kendra membuka matanya, menyesuaikan cahaya yang masuk pada retina matanya. Dia ternyata tertidur saking lelahnya. Mungkin dia tertidur pukul 4 pagi. Kendra melihat ke arah jam yang berada di dinding bagian depan, pukul 7 pagi. Pantas saja matahari terasa sangat hangat. Ternyata memang matahari sudah muncul. Kendra segera menelpon David lewat sambungan telepon kantornya dan meminta untuk mengumpulkan semua manajemen dan direktur, juga para divisi di ruang meeting. Setelah selesai menelpon David, Kendra segera masuk ke ruangan pribadinya yang ada di ruangannya untuk sedikit menyegarkan diri dan mengganti pakaian. Setelah selesai semua, dia mulai berjalan bersama David di belakangnya untuk menuju ruang meeting. Para direktur
dan manajemen juga kepala divisi berdiri menyambut kedatangan Gendra. Gendra hanya diam dengan raut wajah lelahnya. Baik, meeting pagi ini kita buka. Saya sudah melihat progres keuangan 1 tahun ke depan dan ya not bad bagi sekarang. Saya harap bisa ditingkatkan kembali, ucap Gendra. Gendra mulai membuka lembaran demi lembaran laporan keuangan yang sudah disusun David dan yang disusun oleh divisi keuangan. Ini benar, yang menyusun laporan ini adalah orang berpendidikan yang lulus sarjana bahkan magister. Mengapa berantakan sekali dan lagi-lagi minus? Tidak cocok dengan laporan yang saya tulis. Siapa yang membuat ini? Tidak, saya tidak perlu tahu sepertinya. Sudah pasti pihak keuangan yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Direktur keuangan, manajemen keuangan, divisi keuangan dan beserta para jajarannya, saya berikan peringatan. Jika kalian melakukan kesalahan kembali, maka karir kalian yang akan terancam. Rugi perusahaan menggaji dengan besar kalian jika mengerjakan laporan saja sangat tidak becus. Ini menjadi tamparan bagi direktur keuangan untuk lebih teliti terhadap bawahannya yang ada di bawah nama keuangan. Saya juga akan memberi peringatan terhadap divisi lain, khususnya divisi personalian atau HRD. Lain kali semua pekerja yang akan melamar di Gen Company harus benar-benar memiliki skill bekerja. Jangan hanya mengedepankan pendidikan dan gelar sehingga kualitas seseorang itu buruk. Gen Company mulai sekarang harus benar-benar menyaring karyawan yang memang cocok untuk bekerja, lebih disukai berpendidikan dan memiliki pengalaman yang relevan. Jelas Gendra. Baik Pak, tapi apakah tidak terlalu sulit untuk menemukan kualitas karyawan yang seperti itu? Ucap Gary kepada kepala divisi personalia. Saya tidak mau tahu itu. Berikan yang terbaik untuk perusahaan. Gary hanya menganggukkan kepalanya. Divisi pembelanjaan juga dikontrol pembelanjaannya. Jangan sampai banyak yang dibeli dan diperbaiki namun tidak masuk dalam standar perusahaan. Kalau ada apa-apa, silahkan bicarakan dengan saya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mulai hari ini Yanto bukan lagi sebagai direktur keuangan. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Gendra segera pergi dari ruangan meeting diikuti oleh David di belakangnya. Di sisi lain, Alina sedang menyiram tanaman saat ini. Hazel sedang bersantai dengan kedua orang tuanya yang akan menginap beberapa hari di rumahnya. Di sela-sela menyiram tanaman, Alina berpikir mengenai perasaannya kepada Gendra. Jujur, dia nyaman dengan Gendra, tapi dia tidak bisa menyimpulkan bahwa ini rasa suka dan cinta kan. Rasa rindu kepada Ardan masih seringkali membuat dirinya kesal. Iya, dia masih sering rindu dengan lelaki yang jelas-jelas telah menyakiti dirinya, padahal jelas-jelas sudah ada Gendra yang tulus di hadapannya. Perkataan cinta yang pernah Alina ucapkan pun hanya berasal dari mulutnya, tidak hatinya. Dia tahu jika dia salah karena melakukan itu kepada Gendra, namun Alina masih butuh waktu untuk melupakan Ardan dan menggantikannya dengan nama Gendra di hatinya. Sayang, Alina terkejut ketika dia menemukan Gendra yang ada di belakangnya dengan pakaian kusutnya dan wajah lelahnya. Astagfirullah Mas, ngagetin aja, ucap Alina. Alina segera menyimpan selang air yang baru saja dia pakai, lalu mulai menghampiri Gendra dan menyalimi tangan Gendra. Mas kenapa? Badannya anget. Sakit ya? Gendra tidak menjawab, dia hanya menarik tangan Alina untuk pergi dari taman tersebut dan menuju ke kamar mereka. Di dalam kamar, Gendra menyuruh Alina menunggu selagi Gendra berganti pakaian. Setelah itu, Gendra segera memeluk Alina dan menenggelamkan wajahnya pada pelukan Alina. Mas demam. Makan dulu yuk, habis itu minum obat, kata Alina. Namun yang Alina dapatkan adalah gelengan dari Gendra. Nampaknya
banyaknya masalah di kantor dan kurang tidur menjadi penyebab Gendra sakit kali ini. Ayolah mas, nanti demamnya nggak turun-turun, ucap Alina. Gendra lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Aku mau peluk kamu dulu, nanti aku makan. Aku hanya butuh pelukan dan tidur. Alina akhirnya pasrah dan hanya bisa membiarkan Gendra memeluk dirinya dan tertidur. Tadinya Alina telah berjanji bersama Bunga, Jessica, dan Zain akan pergi ke kafe untuk menikmati sore mereka bersama. Sekaligus Alina akan menceritakan semua yang terjadi kemarin kepada mereka. Namun sepertinya tidak sekarang. Gendra sedang sakit, mana bisa dia meninggalkan bayi besarnya. Alina mengelus kepala Gendra sambil terdengar dengkuran halus dari Gendra. Diam-diam Alina tertawa dibuatnya. Gendra nampak damai dalam tidurnya dan raut wajahnya sangat terlihat lucu. Mas, kenapa kamu bisa galak dan lucu di saat bersamaan? Tidak ada jawaban dari Gendra. Jelas Gendra tertidur. Alina terkekeh kecil. Mas, Sofianya kangen, cepat sembuh ya.